Asam folat jadi asam sulfat, ibu-ibu hamil bisa jadi sekarat. Niat Gibran untuk cegah stunting, tahu-taunya malah blunder juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasa di channel YouTube Orang Timur TV, saya selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video yang kocak dan ngakak yang bisa menghibur kita semua, namun berkualitas. Dalam beberapa menit ke depan, saya Sainai akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video yang bisa menghibur kita semua, tentunya tentang Gibran Raka Buming Raka. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mengecek cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Asam folat jadi sulfat, ibu hamil bisa sekarang. Bukannya cegah stunting, malah jadi pusing-pusing. Belum lagi ngising-ngising. Bukan karena salah ucap, tapi karena belum cakap. Kebaca pes bisa lenyap, gara-gara belum siap. Cawapresnya megah-megah. Ya itulah, kalau memang cawapresnya belum siap dan masih megap-megap untuk menghadapi orang ketika berdebat, ya mungkin segala cara bisa dilakukan, termasuk menganjurkan kepada KPU untuk tidak menggelar debat capres, tapi hanya sekedar memaparkan visi dan misi saja, begitu katanya. Belum lagi tentang katanya yang salah ucap. Kalau salah ucap sekali boleh lah ya, tapi kalau dilakukan secara berulang-ulang di berbagai kesempatan, namanya bukan salah ucap, tapi salah program. Yang programnya ada di sini nih. Buat ibu-ibu hamil itu yang diperlukan adalah asam folat, bukan asam sulfat. Bisa kebayang nggak sih itu kalau misalnya air aki, asam sulfat diminum sama ibu hamil, apa jadinya? Mungkin anak yang keluar bukan anak bayi, tapi anak baterai. Aduh, kacau. Mas, kamu tuh ngomong apa sih, Mas? Aduh, itu loh yang diajak kumpul-kumpul untuk kasih penjelasan kesehatan untuk ibu hamil. Mas udah nggak mau ikut acara debat, udah ditolong sama Bapak supaya dihilangkan acara debat itu, syukur alhamdulillah. Tapi jangan lagi lakuin yang salah dong, jangan salah omong lagi. Sekarang Mas bilang untuk ibu hamil perlu mengkonsumsi asam sulfat, ya ibu-ibu yang minum itu meninggoy. Emang Mas pernah kasih asam sulfat ke aku? Itu jangan es itu bukan karena asam sulfat, karena vitamin yang lain, susu yang lain. Aduh, salah ngomong lagi. Sebelumnya pas ngomong soal itu S2, malah cari pekerja susah, ngusulin jadi pengusaha. Mas aja bikin startup gagal terus kok. Ya kalau Mas 10 kali 20 kali gagal, nyantai. Mas punya Bapak yang penguasa nomor 1 negeri ini, yang dukung banyak konglomerat. Ya usulan itu ngaco lah. Mas juga cerita lagi, itu mereka tuh fitnah.
Sebetulnya kan bukan fitnah, Mas. Memang Mas itu masuk lewat jalan belakang kok untuk bisa jadi cawapres. Aku ini kan istrimu, aku berhak dong komplain. Masa aku hanya di kamar terus, ngurus anak terus, di dapur terus? Aku ini istrimu, aku juga boleh komplain, boleh marah. Ya sekarang kalau Mas salah ngomong lagi, aku juga malu gitu loh. Dibilang awok-awok lah, dibilang mata ngantuk lah, dibilang juga langlengloy lah. Sekarang apalagi istilah yang baru, asam sulfat, Mas, asam sulfat. Loh, kok marah? Halo? 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 Mas? Kesempatan Gibran Rakabuming dalam mengisi diskusi di Jakarta Selatan Ahad 3 Desember kemarin berbuah blunder, gimana enggak? Dirinya nggak bisa bedain mana asam sulfat sama asam folat. Kata Mas Gibran, ibu hamil harus dicek asam sulfatnya, yodiumnya terpenuhi atau enggak. Loh, kok asam sulfat? Asam folat kali ah. Nih aku kasih tahu, asam sulfat atau H2SO4 merupakan cairan berbahaya yang sering digunain dalam pembuatan aki, pupuk, kertas, dan lain-lain. Nah, kalau asam folat jenis vitamin B kompleks yang baik buat kesehatan perempuan. Asam folat juga berguna banget buat ibu hamil gitu Mas Gibran. Kalau mau dicek ya asam lambung kek. Asam apa yang lagi viral? Asam sulfat buat ibu hamil. Parah, ibu hamil bisa kaki mobil. Orang tua dulu memang pernah bilang bahwa ketika kita masih muda jangan sombong, karena kita akan kembali ke setelan awal. Ya, jujur saya pribadi 2019 dan 2000 sebelumnya ya dukung penuh Prabowo Subianto gitu. Karena dulu memang gagasannya dijual gitu. Tapi untuk tahun ini mohon maaf gitu. Saya suara petani ya. Jadi saya jujur untuk sekarang tidak akan kompromi dengan pilihan hati saya, yaitu akan pindah haluan kepada Anies Baswedan. Jujur ya, bagi saya gagasan itu harus diperjuangkan dan memang harus dipublikasi gitu. Berbeda dengan Prabowo yang sekarang versi dulu dan versi sekarang gitu. Versi sekarang memang Prabowo sudah kayak kembali ke setelan awal gitu loh, ke anak-anak gitu. Negeri ini kan tidak butuh jogetan. Jujur ya, saya memang anak dari petani. Banyak dari kalangan-kalangan yang udah berpartai, udah S2, S3 gitu. Tapi masih saja gitu suka dengan yang gemoy-gemoy gitu. Terus kalau misalkan, mohon maaf, ini kan negara-negara besar gitu Indonesia. Kalau misalkan nanti ada perang begitu, apakah Rusia, Amerika, Cina, dan sebagainya akan selesai dengan dikasih jogetan gitu loh? Bagi saya bukan sok pinter saya gitu loh. Saya jujur saya sampaikan lagi, saya seorang petani gitu. Ya bagi saya mohon maaf sekali lagi, goblok. Kalau ada memilih kita itu memilih pemimpin khususnya negara itu hanya berdasarkan gemoy, berdasarkan suka joget gitu. Ya kita tahu sendirilah. Mohon maaf, dulu mungkin ada teman-teman kita yang di waktu SD, di waktu SMP, di waktu SMA. Apakah mereka itu kebanyakan terpilih karena ganteng, karena gemoy, karena gendut, karena pinter joget? Enggak. Teman-teman di kelas itu rata-rata yang terpilih jadi ketua OSIS, jadi ketua panitia itu rata-rata mainnya di sini gitu loh. Gagasan yang dipertahankan ini loh, membicarakan negeri, bagaimana kemajuan negeri, malah gagasan joget yang dijual. Pembodohan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin. Ya saya kembali lagi, saya dulu 2019 all out dukung Prabowo Subianto, tapi mohon maaf untuk sekarang. Seandainya ini karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Seandainya ada yang memberikan uang sampai 100 juta ke saya baru akan coblos Prabowo di sampingnya, yaitu
Ganjar atau Anies Baswedan itu. Yang jelas bagi saya bodoh-bodoh aja gitu. Orang yang masih memilih karena gemoy, gagasannya tidak dipertaruhkan dan tidak diutamakan. Saya orang petani gitu. Saya lahir dari petani. Cuma bagi saya bukan sok-sokan kembali lagi. Bukan sok-sokan saya sok pintar dan sebagainya gitu. Kalau misalkan gagasannya gak dijual, gagasannya gak dipertaruhkan, terus hanya menjual jogetan, apa yang ada di pikiran rakyat untuk kemudian hari? Apakah akan makan dengan berjoget-joget lalu selesai perut menjadi kenyang? Dan saya di sini juga bukan sok-sokan. Jadi kalau melihat video ini mungkin Anda perlu share ke banyak teman, khususnya kepada pendukung Prabowo gitu. Kalau dilihat sih saya kurang gemoy apa gitu. Kalau suruh joget ayo gitu. Saya gemoy iya, tapi kan gemoy gak ketemu gemoy juga pilihannya gitu. Dan begini, saya juga akan sampaikan terkait dengan petani. Prabowo itu gak pernah nanam cabai, gak pernah nanam singkong sebelumnya. Tapi karena haus kekuasaan, maka banyak lahan yang menjadi korban, banyak warga yang menjadi korban, dan sekitarnya juga menjadi korban karena haus kekuasaan. Dia itu gagal menanam singkong gitu. Lah, bapak saya yang menanam sedemikian rupa banyak, yuk gagal tapi gak merugikan warga negara, gak merugikan warga sekitar, gak merugikan udara gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya bandingkan lebih merugikan mana? Kebijakan Prabowo yang menanam singkong dan kerugiannya mencapai miliaran, sama bapak saya yang merugikan dirinya sendiri karena gagal menanam termisah. Jadi lebih terhormat mana? Jujur saya kembali lagi, 2019 saya dukung Prabowo karena Prabowo tidak begitu gemoy dan tidak terlalu menjual jogetan. Tapi untuk tahun ini mohon maaf sekali lagi, saya tidak akan pilih Prabowo seandainya pun ada uang 100 juta di hadapan saya untuk memilih Prabowo. Mikir pakai otak. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan dalam season pertama ini. Menarik ya, mulai dari unsur lucunya sampai yang terakhir ini kita diajak untuk serius, untuk mendengar komentar dari seorang anak petani terkait dengan Bapak Prabowo Subianto. Memang dari cuplikan video awal kita masih berbicara tentang belimbing sayur, tentang Mas Gibran Rakabuming Raka, tentang asam sulfat. Tetapi semakin ke sini rupa-rupanya kita diarahkan untuk lebih serius lagi. Pandangan atau buah pikiran disampaikan oleh anak seorang petani ini bagi saya sangat berlian, karena dia masih menggunakan logika akal sehatnya. Dia masih menggunakan hati nuraninya. Mungkin benar segala sesuatu yang disampaikan oleh beliau ini. Padahal 2012 dan 2019 anak ini adalah pendukung fanatiknya Bapak Prabowo Subianto. Tetapi di 2024 ini dia berpindah haluan. Artinya dia sudah memikirkan bahwa dia harus mencari yang terbaik. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masih ramai diperbincangkan di media sosial perihal goyang gemoy. Saya secara pribadi kadang berpikir bahwa kok negara ini seolah-olah dijadikan sebagai bahan candaan. Pemilihan presiden dan wakil presiden di bangsa ini di pemilu 2024 ini seolah-olah tidak punya marwah, tidak punya harkat dan martabat, kehilangan reputasi tentang
pemilu itu sendiri. Bagaimana tidak, Gen Z dan orang-orang yang selama ini sudah rusak pola pikirnya ataukah bagaimana, kok bisa melihat bahwa goyang gemoy itu adalah sesuatu yang istimewa? Apakah dengan goyang gemoy rakyat Indonesia ini akan sejahtera? Apakah dengan goyang gemoy angka kemiskinan di bangsa ini akan berkurang? Ataukah dengan goyang gemoy segala persoalan bangsa ini bisa diselesaikan? Tentunya tidak. Hari ini kita sedang mencari pemimpin yang berkualitas. Kita sedang mencari pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab. Pemimpin yang punya gagasan. Pemimpin yang rekam jejaknya itu sudah teruji. Selama ini saya memperhatikan ada dua pasangan capres dan cawapres yang secara rutin mereka turun ke kampus-kampus, turun ke forum-forum untuk diskusi, untuk berbagi gagasan, untuk berbagi ide, untuk menyampaikan program-program mereka, yakni Bapak Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar dan Bapak Haji Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sementara pasangan capres-cawapres dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini jarang. Sekali tampil, yang mereka sampaikan itu bukan soal visi misi, bukan soal program kerja, bukan soal bagaimana caranya mereka mencerdaskan orang-orang yang ada di situ untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik, tentang program-program mereka, tentang gagasan mereka. Tetapi yang sering kali saya lihat adalah goyang gemoynya. Bahkan tim sesnya, ketua-ketua partai, video yang beredar viral ini, mereka juga ikut goyang gemoy. Bagi saya secara pribadi, trendingnya goyang gemoy ini hanyalah gimmick politik. Gimmick di mana mereka mau menutupi kekurangan mereka. Di mana mereka tidak mampu untuk adu gagasan, untuk adu ide. Di mana mereka tidak mampu untuk duduk berdiskusi dengan para mahasiswa, dengan tokoh-tokoh bangsa. Dan buktinya, Gibran Rakabuming Raka sudah beberapa kali ketika diundang tidak pernah hadir. Mari kita lanjutkan lagi. Rame-rame yang mention terkait asam sulfat. Nih ya guys ya, terkait asam sulfat, asam folat nih ya, Mas Gibran meminta maaf salah sebut asam folat jadi asam sulfat untuk ibu hamil. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maaf karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat sebagai zat yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Jadi guys, kalau orang itu keserempet lidah itu kan hal biasa, cuma salah ngomong sedikit. Ya memang artinya emang berbeda, namanya juga orang salah ngomong ya kan. Kalau salah sebut kan biasa. Mungkin Mas Gibran mau ngomong asam folat jadi yang tersebutnya asam sulfat. Manusia kan biasa gitu loh, kadang-kadang suka keserimpet. Apalagi Mas Gibran ini kan udah minta maaf, udah say sorry. Tapi emang meskipun udah minta maaf, udah say sorry, tetap aja tuh digoreng, dijadiin bahan serangan dan dijadiin bahan cemoohan oleh gerombolan-gerombolan yang haus akan jiwa-jiwa menghujat dan juga menghina. Semoga aja kita dijauhkan dari hal-hal sedemikian. Apalagi Mas Gibran udah minta maaf dan udah say sorry. Seperti yang kita ketahui kan niatnya Mas Gibran juga baik, bagi-bagi makanan bergizi, bagi-bagi susu. Kembali lagi niat beliau itu baik, mau anak-anak dan ibu-ibu serta rakyat Indonesia sehat. Kalau salah ucap kan lumrah, semua orang juga pernah ngerasain kok yang namanya salah ucap. Yang penting kan kembali lagi ke niatnya baik. Jarang-jarang kalau ada pemimpin yang nyamperin rakyatnya satu-satu, bagi-bagiin susu, bagi-bagiin makanan sehat. Ya kan, kalau yang sebelah kan kerjanya nyinyir mulu.
Daripada nyinyir terus kan mendingan kayak Pak Prabowo, kayak Mas Gibran, bagi-bagi makanan, bagi-bagi susu, lebih peduli gitu kepada rakyat timbang terus-terusan memancing keributan. Mbak Ajeng, itu sebenarnya bukan salah ucap. Soalnya sudah 2 kali dengan kata-kata yang sama, yakni asam sulfat. Dengan demikian, menurut saya ya, itu bukan salah ucap, tetapi memang isi otaknya ini yang kurang. Begitulah kira-kira Mbak Ajeng. Lalu yang kedua, minta maaf memang harus dilakukan. Tetapi minta maaf tidak akan menyelesaikan sebuah persoalan. Paham kan? Asam sulfat sama asam belimbing sayur sama. Bang, izin setik bang. Aslinya saya ngakak banget itu cawapres siapa. Kacau. Ampun, kacau. Siapa yang tahu kegunaan asam sulfat? Kacau. Salah satu sini. Tadi saya menanyakan kegunaan asam sulfat itu apa? Sebagai bahan pembuatan baterai. Yang lainnya? Tahu nggak? Sebagai proses penghilangan zat. Sebagai proses penghilangan, betul. Yang lebih bahaya lagi adalah asam sulfat itu bisa dipakai untuk bahan bom. Bahan bom. Itu bahaya nggak? Bahaya. Di sini ada ibunya mengandung, ada nggak? Nah sini Bu, kalau sama ibu mengandung ini biasanya namanya asam apa? Asam folat. Asam folat. Tahu kegunaan asam folat? Tahu. Apa? Sebagai pembentukan sel-sel dan organ pada janin seperti otak, Tepuk tangan untuk murid-murid Barunawati. Kalau misalkan ibu mengandung dikasih asam sulfat, jadinya ya apa ini? Jadinya ya apa Bu? Tembak. Modal. Semuanya anak-anak pintar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kegunaan asam sulfat pun mereka tahu, ngerti loh SMP karena mereka bisa menjawab pertanyaan saya pakai hadiah. Masa iya sih anak SMP lebih pintar dari Mas Gibran? Aduh, ada-ada aja Republik ini. Mari kita lanjutkan lagi. Pengumuman ibu-ibu 2024 jangan ada yang bunting dulu ya. Takutnya ntar puskesmas ngasih asam sulfat. Tahan dulu dah. Parah emang tuh belimbing sayur. Pending ya, KB dulu kayak apa kayak. Daripada ntar tuh anak pelok. Gibran minta maafin nggak ya, kirain cuma selip lidah, ternyata di tempat lain juga sama nyebutnya asam sulfat. Nah ini bukan bicara salah atau kagak, bukan selesai maaf apa kagak, bukan itu, bukan soalnya bukan itu. Masalah selesai, bicara selesai, terus cukup minta maaf ya kagak, nggak gitu. Persoalannya ini antara kurang wawasan atau memang karena tambahin sendiri dah tuh di kolom komentar. Aduh, bukan soal salah bicara, terus selesai cukup minta maaf kagak gitu. Menyebut asam folat ibu hamil dengan asam sulfat 2 kali, ini kurang ilmu yang sangat fatal, kurang wawasan yang sangat fatal. Harusnya malu, tidak punya kapasitas, berani-beraninya jadi cawapres. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan salah bicara, tapi pengetahuan atau wawasannya memang yang cuma ya segitu-segitunya. Coba ditanya koalisi itu apaan sih? Koalisi ya kan, koalisi itu ya yang buat nasi kuning. Salah ngomong lagi ntar. Innalillahi na'udzubillah min zalik.
Sekalian aja, pelantikan langsung aja di ibu kota baru, bablas, bikin kerajaan IKN, biar susah di demo ya kan, biar yang di dalam nanti asik, gemoy-gemoy, ke kanan, ke kiri, ya kan, sekalian bikin kerajaan baru, langsung lantik, karena luar biasa cerdas, hasil sekolah di luar negeri, Sampolat, sekolah luar negeri, bos. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video lucu dan ngakak tadi bisa menghibur kita semua. Tetapi untuk beberapa cuplikan video yang memang kita butuh keseriusan, butuh pemikiran kita untuk lebih fokus, saya berharap bahwa video-video seperti itu bisa menambah wawasan kita, bisa mengedukasi kita, dan bisa menyadarkan kita. Tak pernah bosan-bosan, saya selalu mengajak pemirsa sekalian untuk selalu berpikir kritis, untuk selalu menggunakan logika akal sehat dalam memilih pemimpin di tahun 2024 nanti. Tentunya kita punya harapan yang sama, kita punya cita-cita yang sama, agar kita bisa memilih pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang kaya gagasan, pemimpin yang mentalitasnya itu bagus, dan pemimpin yang tentunya merakyat serta rekam jejaknya sudah dibuktikan dengan rakyat. Dengan demikian, harapan terbesar saya bahwa di 2024 nanti, tanggal 14 Februari, kita semua rakyat Indonesia jangan pernah golput. Gunakan hak suara kita untuk pergi memilih di TPS. Pilihlah pemimpin yang sudah dari saat ini, dari jauh hari, kita sudah merencanakan bahwa orang yang akan saya coblos di pemilu 2024 adalah titik. Ada 3 nama. Ada Pak Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar di nomor urut 1. Lalu di nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Serta di nomor urut 3, ada Bapak Haji Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dari ketiga pasangan ini, siapakah yang paling baik dari yang terbaik? Mari sukseskan pemilu di tahun 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.